Hear, O God, the cry of your people. Fill us with your spirit. Hallelujah. Dwell in us forever. Sipakalahon ni sekabayaranasa. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu. Firman-Mu adalah undang-undang kerajaan-Mu. Firman-Mu adalah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Berbicara saat ini kami siap menerimanya. Here I am. Hineni, O Lord. Here I am. In Jesus' name. Haleluya. Amen. Silakan duduk saudara kasih. Shalom. Ada satu message yang sangat berbicara pada sehari-hari ini untuk disampaikan pada seluruh umat Tuhan. Bukan cuma Rock Ministry, yaitu Kingdom of Priests. Kerajaan imam-imam. Apa membedakan kita dari yang lain-lain? Yang lain-lain itu harus ada keturunan nabi tertentu, harus ada keturunan tertentu, tapi di dalam Kristus karena anugerahnya. Kalau bangsa Israel, saya perhatikan yang namanya Kohen, itu artinya keturunan imam. Kohen itu artinya imam. Ya, imamat itu kohanim, imam-imam. Tetapi di dalam Kristus kita semua adalah imam-imam dan raja bagi Bapa Allah kita. Haleluya. Amin. Ada satu kisah sejarah yang menginspirasi saya. Yaitu pada waktu peperangan perang salib ya. Saya bicara sejarah, saya tidak bicara politik. Maka ada seorang raja Inggris yang sangat terkenal karena keberaniannya. He's very courageous dan selalu berkemenangan. King Richard, the lion heart. The lion heart artinya berhati singa, ya. Berhati singa artinya berani dan pantas jadi raja, ya. Karena simbolnya Inggris itu kan ya singa ya. Simbolnya Inggris itu kan singa. Nah, saudaraku, dalam satu pertempuran yang sangat berbahaya dan sangat menentukan, pada saat itu dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ya, dia menarik kudanya dan memalingkannya, melarikan diri dari medan pertempuran. Pada saat itu saudaraku, kita harus tahu di barisan belakang daripada tentara ada pemanah-pemanah. Untuk siapa? Untuk memanah orang yang melarikan diri dari medan pertempuran. Saya mau beritahu, hidup ini is a warfare. Hidup ini adalah pertempuran, saudara. Hidup ini bukan piknik, ya. Dan mungkin ada saudara yang mengalami seperti dia. Mungkin ada istri yang berkata, saya sudah nggak tahan lagi. Mungkin ada juga hamba Tuhan yang berkata, sudah saya sudah tidak sanggup. Mungkin. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, pada waktu dia melarikan diri, maka pemegang perisainya, ya, yang membantu dia membawa alat-alat perangnya, lari di belakang dia, mengejar kuda yang berlari kencang itu sambil dia berteriak, King Richard, remember who you are. Raja Richard. Richard artinya rich ruler. Ada yang namanya Richard di sini? Seringkali banyak nama Richard ya. Cuma kalau di Surabaya kasihan, Richard jadi Richard, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, pada saat itu remember who you are. Pada saat itu dia menarik kekang kudanya. I'm the lion heart. Dia membalikkan dan pertempuran itu dimenangkan secara gilang gemilang. Pertempuran paling berat itu tinggal selangkah kepada kemenangan yang gilang gemilang. Mungkin saat ini tekanan paling berat pada saudara, tetapi percayalah kemenangan telah dijamin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ada satu jenis mangga di Pulau Jawa, namanya lali jiwo. Lupa jiwa, lupa dirinya siapa. Manusia itu pelupa, saudara, karena harus selalu diingatkan. Saya pakai cincin tanda saya menikah dengan wanita cantik ini. Halo. Amin. Loh ya, kebanyakan para pria kalau keluar rumah milik bersama katanya. Cincinnya disimpan. Yang ketawa punya pengalaman. Nah, saudaraku,
Kita harus diingatkan siapa diri kita ini. Kita lihat Kejadian, kitab Keluaran pasal 19, Exodus pasal 19 mulai 4 dan selanjutnya. Inilah rencana Tuhan. Kalau kita nggak tahu rencana Tuhan, ada masalah saudara. Saat ini ada banyak gereja mengatakan tidak perlu baca perjanjian lama. Sebab sadis katanya. Banyak pertempuran, banyak darah. Anak-anak tidak boleh baca. Saya kemarin dapat teks semacam itu. Saya bilang kalau bangun gedung tidak punya blueprint, bagaimana bisa dibangun? Kita harus tahu rencana Allah dari awalnya. Kita harus tahu polanya. Kejadian 19 itu pada waktu mereka akan menerima, yaitu hukum-hukumnya Tuhan. Hukum Tuhan adalah undang-undang dasar dari kerajaan Allah. Amin. Apa itu? Firman Tuhan itu apa? Undang-undang dasar. Dan disingkatkan waktu itu cuma 10 perintah. Tapi itu cuma singkatan, rangkuman. Dan di firman Allah mengatakan, kamu lihat apa yang aku lakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku mendukung engkau dengan sayap Raja Wali. Tolong ditampilkan. Ikuti kalau saya khotbah. Keluaran 19 ayat keempat. Oke? Mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Tuhan mengumpamakan dirinya seperti induk Raja Wali. Ya? Jadi saudaraku, King Richard kalau dia melarikan diri, dia tidak dikenal sebagai King Richard the Lionheart. Dia akan dikenal sebagai apa? King Richard the Mickey Mouse. Lu penting nih saudaraku, coba pegang hati saudara. Kita akan dikenal sebagai apa? Dan firman Allah mengatakan, mendukung engkau, membawa kamu kemana? Kepadaku. Bukan kepada kesuksesan. Kesuksesan yang sebenarnya menjadi seperti Kristus. Contohnya udah jelas, putranya Sang Kristus yang kita nyanyikan tadi, ya. Here I am. Ya, I will obey. Benar? Karena di dalam ayat kelima, tanda orang obey itu luar biasa. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, bukan asal-asal mendengarkan. Jadi sementara khotbah jangan ada yang chatting segala macam, ya. Dan berpegang kepada perjanjianku, maka kamu akan menjadi apa? Yang keras. Harta kesayanganku sendiri. Segula itu artinya permata kesayangan. Harta yang paling dikasihi. Luar biasa. Dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Ayat 6 sekarang. Kamu akan menjadi bagiku. Bukan bagimu sendiri. Kepadaku, sekarang bagiku. Kamu akan menjadi bagiku. Yang tadi harta kesayangan, sekarang jadi apa? Kerajaan imam. Katakan kerajaan imam. Artinya seluruh bangsa Israel, waktu itu ada jumlahnya 3 juta. Yang 2 juta betul-betul keturunan Abraham. Yang 1 juta itu gado-gado, campuran. Ya, kebaktian sih, ya, nyanyi-nyanyi sih, tapi bukan Kristen, boten Kristen. Dan satu lagi, bangsa yang kudus, dibedakan dari segala bangsa. Salah satu nanti tandanya sunat. Itu yang membedakan dengan yang lain. Kalau sampai ada gadis waktu menikah bukan perawan, dihukum mati termasuk orang tuanya. Kalau ada anak memberontak, ya, akan dirajam batu seluruh kota. Karena ini bangsa yang kudus. Kudus artinya dipisahkan, dikhususkan bagi Tuhan. Gak enak ya, pintu dibuka jadi suaranya kacau. Bisa dengar yang di belakang? Tetap bisa dengar? Oke. Jadi pertama-tama Tuhan berkata, kamu telah melihat apa yang kulakukan pada bangsa Mesir. Ya, berapa banyak sini pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Disembuhkan, ditolong dulu, kadet. Saudara, kita itu
punya pengalaman dengan Tuhan. Tidak bisa, kristenisasi tidak bisa dikasih yaitu super mie, Indomie lalu jadi Kristen. Tidak bisa. Harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Itu yang merubah kita, bukan? Dan apa yang kamu lihat aku lakukan pada bangsa Mesir. Dan kedua, ditolong Tuhan mendukung kamu dengan sayap Raja Wali. Raja Wali selalu gambaran pada kuasa Roh Kudus. Amin. Ulangan 32 mengatakan Tuhan menemukan dia, yaitu bangsa Israel. Di mana? Di auman padang belantara. Saudaraku, ada apa di padang belantara? Lolongan serigala. Au! Mengerikan ya. Suara binatang buas. Ular. Kuasa kegelapan. Tapi Tuhan bilang, aku mendukung kamu. Mengawasi kamu. Dia memang menggoncangkan sarang daripada anak-anak Raja Wali untuk belajar terbang. 2020 kita diajar belajar terbang. Yang tadinya enak, punya gaji yang tetap, sekarang diajar untuk jadi pengusaha. Amin. Siapa yang 2020 ngalami kemajuan? Angkat tangan. Kok enggak berani angkat tangan ya? Oh, dia angkat kok pakai sayap burung Raja Wali. Firman Allah mengatakan unto myself. Di Markus pasal 3 diterangkan untuk apa Yesus memilih murid-murid. Saya dengar sini mau punya 1 juta murid. Mulai dengan 10 dulu. Ya, 10 baru 100. Karena saudaraku, memuridkan itu bukan mengajarkan Alkitab. Memuridkan itu memberikan contoh dan teladan. Amin. Andoko pernah bilang, masa enak dekat Pak Arifin, selalu dikoreksi. Itu tugasnya guru. Salah sedikit, Pak. Amin. Yang menetapkan 12 orang untuk apa? Menyertai dia. Tugas saudara apa sih? Menyertai Tuhan. Dulu waktu saya baru bertobat ada lagu Nderek Gusti. Mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan. Harus tekun dan setia. Sing sabar lan mantep tekan pungkasane. Yang setia, yang teguh sampai akhirnya. Setia sampai akhir. Siapa mau setia sampai akhir? Iya, berikan tepuk tangan buat Tuhan, benar ya. Sebab ketika diberitahu kepada bangsa Israel, kamu dijadikan kerajaan imam, bangsa yang kudus, dibawa dekat kepada Tuhan. Dengar dulu. Bangsa Israel berkata begini, semua yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Kata Musa, kamu dipersiapkan jadi bangsa yang kudus, cuci pakaianmu. Jangan dekati istrimu selama 3 hari. Sampai Tuhan menurunkan firman-Nya. Itulah Pentakosta pertama, turunnya firman Tuhan. Kuduskan dirimu. Pisahkan dirimu. Kamu tidak sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia ini. Saya pakai baju putih terbuat dari linen. Itu pakaiannya imam. Saya cuma ingatkan diri saya bukan sekedar hamba Tuhan. I'm the priest. Saya ini imam. Saudara juga imam. Wahyu 1 ayat 6 mengatakan, dia telah membeli kita dengan darahnya. Mahal, men. Dia telah membeli kita dengan darahnya dan menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Kerajaan imam itu kurang jelas. Raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi siapa? Bagi Allah Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bangsa Israel berkata, semua yang diperintahkan Tuhan akan kami lakukan. Ketika 10 perintah Allah diberikan dan juga peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka di Taman Eden itu cuma 1 perintah. Pak Andoko minta saya menerangkan apa itu lawlessness. Law itu hukum, hukumnya Tuhan.
Lawlessness artinya tanpa hukumnya Tuhan. Sak karepe dhewe. Satu hari ada seorang ibu konseling pada saya. Karena putrinya ini bikin masalah di sekolah. Gurunya lapor kepada ibunya. Gimana sih anaknya ibu ini? Kalau diberi soal, dia bikin soal sendiri. Dan dia jawab sendiri. Bahkan soalnya itu lebih canggih. Banyak orang semacam ini di dunia. Enak loh Adam itu. Dia tidak bisa yaitu mengingini. Karena semua sudah ada. Dia tidak bisa selingkuh. Eve tanya kepada Adam. Hawa tanya, do you love me? Apa engkau mengasihi aku? Adam bilang, who else? Oh, cuma satu saudaraku. Iya toh? Dia tidak bisa. Dia semuanya dalam keadaan sempurna. Karena saudaraku, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Tapi satu pun dirubah, saudara. Ketika ular berkata, apakah semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan? Bukan. Kerjaan setan itu memang menjelek-jelekkan Tuhan. Dia ular beracun. Lalu Hawa tidak tahu. Semua boleh kami makan. Dia kurang perkataan apa? Dengan bebas. Ikut Tuhan itu kebebasan. Hanya pohon di tengah-tengah taman. Tidak boleh kami makan. Atau menjamah. Ya toh? Firman Tuhan tidak bilang begitu. Kalau kamu makan pasti kamu mati. Bukan moga-moga. Itu pun dia tidak hafal. Saudara yang kasih Tuhan, itulah lawlessness. Nah kita lihat kemudian rencana Tuhan. Ya, tadi saya katakan menjadi harta kesayangan. Nanti bagian terakhir saya baru jelaskan. Tapi tentang bangsa yang kudus kan jelas. Salah satu dijelaskan, jangan kamu mengambil istri, kakak dan adiknya. Kapan itu ada seorang instalator listrik kita. Dia pada waktu datang memberikan tagihan untuk proyek kita. Saya peringati dia, apa-apaan kamu itu? Kenapa? Dia boncengkan adiknya istrinya, usia 14 tahun. Karena di asal Surabaya dia bilang gini, Pak arek cilik Pak lu. Arek cilik tapi kan wedok, saya bilang begitu. Jangan diboncengkan di motor, dianggap kakak. Saya bisa menebak selanjutnya. Terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan kurang tepat, perzinahan. Sekarang ini dihalus-haluskan, affair, masalah, bukan perzinahan. Saudara tahu apa yang terjadi pada dia? Kehancuran. Upah dosa itu apa? Maut. Waktu dia kembali ke Surabaya, saudaraku, keluarganya sudah berantakan. Apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan kalau diikuti kebebasan, kemerdekaan, ya, kemuliaan. Semua firman Tuhan itu untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Saudara yang kekasih, waktu sampai Surabaya, saya diberitahu, waktu dia masuk tol, akan masuk tol, naik motor, dia bawa tas besar, dikira bawa emas kali. Tahu-tahu ada 2 orang, motong motornya, dia dipukul dengan martil, palu besar, disiram bensin dan dibakar. Pada saat itu baru ingat Tuhan, Yesus. Waktu dia teriak, ada orang tolong dia. Tapi di sini terbakar semua, saudara. Dan kedua orang itu ditangkap.
Saya khotbah Jumat Agung. Diberitahu, si Anu ada di rumah sakit, keadaannya begini. Saya datang. Orang begitu sudah nggak usah diperingatkan lagi, dia tahu akibat dari dosanya. Lalu dia bilang gini, Arifin, 2 orang yang bakar saya itu mau minta damai. Baru khotbah Jumat Agung, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Ya Bapak, ampunilah mereka, semua mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Dia mau, saudara. Ya agak terlambat lah. Orang Surabaya, untung durung mlebu neraka, saya bilang begitu, saudaraku. Tapi ginilah, firman Tuhan untuk kepentingan kita. Ya, karena saya jarang khotbah di sini, jadi saya khotbahnya 3 jam. Jadi tahu ya, rencana Tuhan buat Anda membawa kita dekat kepada dirinya sendiri. Draw me close to you. Ya toh? Never let me go. Oke? Jadi tujuannya dekat dengan Tuhan. Kalau kita naik mobil dari Surabaya ke Malang, katakan 100 km. Katakan 100 km. Kalau kita lihat para kilometer, Surabaya 70. Artinya Malang sudah dekat, tinggal 30 km. Seberapa dekat kita dengan Tuhan adalah seberapa jauhnya kita dari dunia. Saya ulangi sekali lagi. Seberapa dekatnya kita dengan Tuhan adalah seberapa jauhnya kita dari dunia. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sekarang saya mau tunjukkan saudara goal kita. Sekarang sudah tahu kan, kita mau dijadikan dekat, tujuannya Christ likeness. Dulu, kira-kira berapa tahun yang lalu ya, Pak Andoko saya tanya di tengah pertemuan pemimpin, apa visi NPCC? Membangkitkan 2000 entrepreneur, pengusaha. Loh kalau begitu ini jadi Nusa Pujian bisnis, ya toh, akademi, bukan. Tadi saya dengar dari Pak Wayan, membangkitkan murid-murid dari kalangan 40 tahun ke bawah. Siapa sih 40 tahun ke bawah? Angkat tangan. Amin. Sudah waktunya jadi imam, jadi hamba Tuhan. Oke? Tepuk tangan buat Tuhan. Orang Lewi 25 sampai 50. Antara 25 sampai 50. Tapi imam harus dewasa 30 ke atas. Oke, kita lihat sekarang goal. Ngerti ya, bangsa yang kudus. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap dalam terangnya yang ajaib. Ingat itu 1 Petrus 2 ayat 9. Tapi sebelumnya dimulai dengan imamat yang kudus. Hari-hari ini yang sering dibicarakan orang hamba Tuhan yang diurapi. Diurapi itu apa sih artinya? Bukan kuasa, tapi kesucian. Dipisahkan dari dunia. Semua peralatan bait Allah dan kemah suci diurapi dengan minyak kudus. Artinya tidak dipakai untuk yang lain. Oke? Tidak dipakai untuk yang lain. Oke, sekarang kita lihat Ibrani 2 ayat 9 sampai 11. Ini goalnya. Unto myself, kata Tuhan, kepadaku, membawa engkau dekat kepadaku. 2 bulan yang lalu saya khotbah tentang the power of closeness, kuasa kedekatan. Dengarkan itu kerinduan Tuhan.
Saya akan melihat dari terjemahan The Passion Translation. But we see Jesus. Jadi kalau kita ini mau maju, cuma satu, pandang Yesus, ya. Who as a man, sebagai manusia biasa, hidup untuk waktu yang singkat, saya terjemahkan langsung, lebih rendah dari malaikat. Jadi manusia biasa, bisa capek, bisa ngantuk, ya, bisa jatuh tertidur, bisa lapar, bisa stres, bisa takut. Who has now been crowned with glorious honor, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dari apa? Dari penderitaan akan maut. Karena itulah kasih karunia Allah, dan sebab dia mengalami kepahitan, kematian itu bagi semua orang. Ayat 10 kita baca dulu dan nanti saya simpulkan. Ayat yang 10 saya baca juga dari terjemahan The Passion. For now he towers above all creation. Dia jauh lebih tinggi dari semua ciptaan dan yang pernah diciptakan. For all things exist through him. Segala sesuatu itu ada karena melalui dia dan bagi dia. Katakan bagi dia. And that God made him pioneer of our salvation. Dia adalah penganjur atau yang captain ataupun yang pemula dari keselamatan kita. Disempurnakan melalui apa? Ada lagi tidak enak nih, penderitaan. Dengan cara ini dia membawa banyak putra dan putri untuk berbagi dalam kemuliaannya. Ayat 11. Ayat 11, Jesus the Holy One. Katakan Jesus the Holy One. Saya mempersiapkan khotbah untuk the Innocent One. Saudara, kalau tadi saya tanya Richard, tidak ada. Saya mau tanya, ada sini namanya Sakius? Angkat tangan. Selama saya 41 tahun melayani Tuhan, baru satu ketemu saya pendeta Sakius. Sakius itu artinya, siapa bilang pendek tadi? Guru sekolah minggumu perlu bertobat. Ya memang teman saya itu pendeta Sakius. Saya lupa dari Caruban atau mana begitu. Memang kecil saudara. Perkenalkan Pak Timotius, saya Sakius, artinya pendek. Dia juga perlu bertobat. Sakius itu bahasa Ibrani Sakai, artinya tidak ada salahnya, murni, cemerlang. Dan satu lagi, kalau dalam bahasa Aram, karena Injil Matius itu asalnya bahasa Aram, Sakaya artinya victorious one, orang yang murni, orang yang tidak ada salahnya. Yesus tidak ada salahnya apa-apa, karena itu berkemenangan saudaraku. Amin. Jadi ada yang saleh, ada yang salah. Ada dua golongan saja. Saudaraku, kalau bahasa Arab Saki, dulu rektor saya namanya Profesor Saki, sama, artinya pure, artinya murni. Bayangkan saudaraku, Sakius si koruptor itu dipanggil oleh the innocent one. Sakius, murni, turun, aku mesti yaitu tinggal di rumahmu hari ini. Yesus tidak seperti tokoh-tokoh agama, najis, najis, najis. Aku harus datang ke rumahmu. Tuhan berkata, aku mau datang ke rumahmu. Aku peduli dengan keadaanmu. Itulah Yesus kita saudaraku. Itulah Yesus kita. Oke? Jesus the Holy One. Kita selesaikan dulu tadi ayat 11. Dia menguduskan kita. Amin. Saya ingat saya datang ke satu kota, ada dua pemimpin di sana yang bersama-sama dengan saya memulai rock ministry. Ketika saudaraku kita berdoa, besoknya digerebek pajak dua-dua. Selama ini lolos terus saudaraku. Lalu mereka tanya, loh, sing dhisik gak ono apa-apa katanya, dulu gak apa-apa. Saiki, sekarang ini mau dirikan gereja, kalau kita digerebek pajak, saya bilang apa? Kamu dikuduskan. Oh iya, loh kok diem?
Soalnya ini waktu lapor SPT, saudaraku. Lo ketawa. Saya hamba Tuhan, gembala, saya bayar pajak dengan benar. Ya, dan saya sudah lapor SPT 2 minggu yang lalu, mendahului yang lain. Kalau kita nak kasih contoh gimana, saudara? Jesus the Holy One make us holy. And as sons and daughters, sebagai putra dan putri, kita sekarang jadi keluarga dengan bapak yang sama. Karena itu dia tidak malu menyebut kita saudara. Amin. Ayo jangan malu-maluin Tuhan Yesus ya. Diam sebentar. Kita lihat ini ada 5 goal. Ya, pertama kedewasaan. Sons and daughters into glory. Tujuannya itu kemuliaan. Bukan cuma kesuksesan. Katakan kemuliaan. Kedewasaan dan kemuliaan. Lalu apa? Kesempurnaan. Yesus saja disempurnakan dengan penderitaan. Yang keempat kekudusan. Dan yang terakhir kesatuan. Sebab dia yang menguduskan dan yang dikuduskan adalah satu. Menjadi satu. Kita dulu bertobat cuma jadi anak. Makin dewasa ya menjadi putra. Lebih dekat dengan Tuhan jadi sahabat. Setelah sahabat, apa yang lebih dekat dengan sahabat? Ada nggak? Tunangan. Tadi saya lihat ada calon pengantin di sini ya. Coba berdiri sebentar Yan. Coba berdiri sebentar. Mesti diproklamirkan. Ya toh, minggu lalu baru lamaran. Selamat, tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi dulu pertamanya berteman dulu kan. Lebih dekat. Apa yang lebih dekat lagi daripada tunangan? Tahun depan menjadi istri. Jesus is the heavenly bridegroom. Yesus adalah pengantin sorgawi, pengantin pria sorgawi. Kita ini tunangannya. Tapi kita tahu ada beberapa tingkatan. Ada yang cuma tamu. Ada yang pelayan pesta. Ada pengiring pengantin. Saya dan adik saya dulu sangat laku jadi apa? Pengiring pengantin. Sebab banyak temannya, ya. Banyak temannya. Banyak keuntungannya, saudaraku. Dibikinkan jas baru. Tapi cuma pengiring pengantin. Tetapi yang paling dekat adalah pengantinnya sendiri. Rencana Tuhan, Anda tidak jadi anak-anak atau cuma jadi putra, tapi jadi sahabat. Apa rahasia jadi sahabat Yesus? Yohanes 15. Apabila engkau melakukan segala perintahku. Perjanjian lama susah, saudara. Perintah Tuhan pernah dihitung 2719 perintah. Disingkat 10 tadi. Bagaimana melakukannya? Seperti yang kita nyanyikan tadi. Kalau tidak ada rohmu di dalam aku, tidak mungkin. Perjanjian lama susah, saudara. Saya kalau pergi ke Israel hari Sabat, dan kalau guide-nya ini orang Yahudi Ortodoks, saudaraku, dia tidak bisa jauh dari sekian langkah. Karena seperti nyepi begitu. Tapi setiap minggu, saudaraku, tidak boleh nyalain listrik, tidak boleh pergi, ya, tidak boleh bekerja. Jadi nyepinya Israel itu setiap Sabat, saudara. Bayangin, saudaraku. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, ya, memang saya sengaja liburnya gereja kita Sabtu, ya. Senin itu hari kerja, itu hari kedua. Minggu itu hari pertama, saudara. Ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, segala perintah Tuhan buat kebaikan kita. Selama Corona Academy, hidup saya jadi teratur. Dulu kalau tidur 3 jam, 4 jam, sekarang bisa 6-7 jam. Jadi lebih bugar, saudara. Amin.
Nah, saudara perhatikan di sini. Nggak usah ditampilkan sematanya. Yang pertama apa goalnya? Kedewasaan. Mencapai apa? Kemuliaan. Lalu kesempurnaan. Yang dituntut di dalam kita adalah perfection. Bukan cuma baik, tetapi perfect. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Saudaraku, lalu kemudian kekudusan, dan terakhir menjadi kesatuan. Amen. Saja saudara sekarang melihat Keluaran 32. Ketika umat itu melihat, hati-hati yang kamu lihat. Banyak orang tuh kalau kena dibilang positif gitu ketakutan. Karena yang dia lihat apa? Daftar pendeta yang mati. Pendeta ini mati, pendeta itu meninggal. Waduh saudaraku, jadi bingung. Bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami ilah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, this Moses, orang yang telah memimpin kami keluar tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi pada dia. Mari kita lihat konteks perjanjian baru. Kita sedang menantikan apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, barusan ini Pak Jokowi datang ke sini. Pasti yang lain menanti-nantikan kan? Apalagi dia akan pergi ke Ubud, pergi kemana lagi. Tetapi kan kita tahu kapan datangnya. Tuhan Yesus, kita tahu kedatangnya udah dekat. Yang saya heran banyak pendeta berkata, corona ini bukan tanda zaman. Loh piye toh? Memang pernah terjadi penyakit sampar di Europe, penyakit sampar terjadi yaitu di Spanyol dan di mana-mana saudaraku, di Paris. Tetapi belum pernah seperti sekarang. Belum pernah. Seluruh dunia. Kalau ini bukan tanda zaman ya tahu lagi saya. Dan mereka berkata, Musa ini keterlaluan, mengundur-undurkan diri. Berapa lama sih? Saya hitung tadi, kurang lebih 3-4 hari. Dia menerima firman Tuhan. That's the law. Tapi umat ini umat yang lawlessness. Mereka bikin acara sendiri. Mereka bikin ilah sendiri. Mereka bikin korban sendiri. Mereka bikin pesta sendiri. Mereka bikin cara sendiri. Sama seperti tadi anak perempuan dari teman saya itu. Gimana ya Pak Arifin? Anak saya itu memang kreatif. Lah bikin soal sendiri, dijawab sendiri. Gurunya bingung. Tadi waktu saya kesini Tuhan peringatkan. Hati-hati dengan yang namanya alternatif. Terhadap apa? Yang keras. Pengobatan, istri, suami, pendeta, gereja. Pak Franky jengkel. Ke mall berani. Ngafe berani. Kumpul-kumpul berani. Kebaktian tidak berani. Loh kok diem? Saya percaya yang datang ini betul-betul cinta Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Firman Tuhan mengatakan, hai segala bangsa, bertepuk-tepuk tanganlah, bersorak-soraklah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Saya pernah ketemu orang, ketika semua orang memuji Tuhan, dia itu gini. Narinya pakai jari gini, saudaraku. Alternatif. Hati-hati loh, segala sesuatu yang alternatif itu bahaya saudara. Obat alternatif, pengobatan alternatif. Tidak. Mari berkata, segala perintah Tuhan akan kami lakukan. Benar? Kamu akan jadi sahabatku kata Tuhan. Ternyata menanti itu tidak gampang.
Menanti itu tidak mudah. Matius 24 bagian terakhir perumpamaan Tuhan Yesus. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang memberi makan pada hamba-hamba yang lain pada waktunya. Bukankah tuannya akan mengangkat dia menjadi kepala dan menjadi pengurus dari segala miliknya? Tetapi apabila hamba itu berkata, Tuanku tidak datang-datang, lalu mulailah dia salah pergaulan dengan para pemabuk, dan kemudian memukuli hamba-hamba Tuhan, tuannya akan datang pada saat yang dia tidak sangkakan dan membuat nasibnya sama dengan orang-orang munafik. Di sana adalah ratap dan kertak gigi. Mari kita menantikan Tuhan. Saya ini sembarang mau niru Tuhan Yesus. Jadi villa kita yang di Ubud itu selalu rapi. Kolam renangnya selalu bersih. Kenapa? Dia tidak tahu kapan saya datang. Kalau saya tetapkan jadwal, nanti ya saya datangnya hari Rebo jam 5 sore gitu. Mungkin dia akan tenang-tenang. Enggak, saya tidak pernah kasih tahu. Begitu sampai di depan villa, ting, dia sudah siap bukakan pintu. Semuanya rapi, saudara. Kamarnya rapi. Ya. Karena itu Tuhan tidak memberitahu kapan dia datang. Tapi kedatangannya sudah dekat, udah jelas banget saudaraku ya. Karena itu mari yang menantikan Tuhan, makin kita menyucikan diri bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mana ada pengantin pakai baju pengantin main di comberan? Ada nggak? Ada pengantin gila. Terakhir ini saya mau cerita tentang apa artinya menjadi yaitu milik kesayangan Tuhan. Kita baca dulu Maliaki pasal yang ketiga. Bukan persepuluhan, sudah hafal kamu. Firman Tuhan mengatakan, bagi mereka yang takut akan Tuhan, sebuah kitab peringatan ada di depan Tuhan. Amin. Dan bagi mereka yang memuliakan namanya. Kita baca ayat sebelumnya, ya, ayat 16. Ayat 16 dulu. Begini berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Tidak apa-apa, bosmu tidak tahu, nggak apa-apa, Tuhan yang melihat. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang, tidak bagi semua orang, bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang yang menghormati namanya. Salah satu perintah Tuhan yang paling sering dilanggar adalah menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Lanjut. Mereka akan menjadi apa? Milik kesayanganku sendiri, segulah firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. His own son that serve him. Kita lihat bangganya sang Bapa kepada Kristus. Ayat 18. Tadi lagunya bagus sekali ya. Ya, dengan rohmu di dalamku, kami rindu engkau berkata, You are my son, my beloved. Ayat 18. Maka kamu melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah pada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Katakan perbedaan. Berapa banyak saudara ngalami selama 2020 ada perbedaan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi yang benar terjadi. Ilustrasi saya tidak mau niru luar negeri. Itu tadi ada sejarah tadi ya. Remember who you are. Beritahu kiri kanan. Remember who you are. Remember who you are. Amen. Satu hari ada seorang ibu. Ibu ini sangat apa ya? Ya, ibu ini cantik ya, dan sangat halus dan putih bersih, saudaraku. Bajunya putih terus karena apa? Suaminya baru meninggal. Pokoknya putih, seputih-putihnya gitu loh. Nah, saudara, dia telepon saya, nangis.
Suaminya baru meninggal berapa bulan yang lalu. Lalu saya bilang, Bu, Bapak kan sudah bersama Tuhan Yesus. Bukan itu Pak Arifin. Saya punya masalah. Masalah apa? Giwang saya masuk ke dalam WC. Sudah kadung digenjreng. Kalau berat yang masih hilang, saya mesti apa? Ternyata melayani Tuhan itu bukan artinya Matius 24 apa. Bukan. Ngurusi giwang, melebu, jumbleng. Saya mesti apa? Lalu saya bilang, Bu, nanti saya kirim catat nomor telepon PT Tinja. Bagian penyedotan. Ya kan? Wah, nangisnya luar biasa. Padahal saya bilang, loh Bu, beli saja tuh. Kan persis sama. Pak Arifin gak ngerti. Itu adalah giwang kesayangan saya. Karena itu pemberian pertama dari suami saya. Ketika dia terima gaji pertama, dia belikan buat saya tunangannya. Dan itu adalah harta kesayangan saya. Tidak bisa diganti dengan yang lain. No alternatif. Amin. Lalu saudara apa yang terjadi? Ya, saudaraku, beberapa jam kemudian, wanita itu makhluk misterius. Para suami berkata, amin. Misterius. Baru nangis-nangis. Jam 2 siang. Tertawa saudaraku. Pak Arifin, saya sangat suka cita. Sudah ketemu giwangnya, sudah saya pakai. Sekarang saya bingung saudara. Gimana ceritanya? Dia cerita saudara. Ketika tinja itu tinggal segini. Ibu yang bersih putih itu turun ke bawah, masuk ke dalamnya, lalu nyanyi di apa-apa. Saya bisa bayangkan. Lalu dia bersihkan pakai Lysol dan dia pakai lagi. Saat itulah saya tidak bisa tahan air mata saya. Yesus turun dari sorga bagi harta kesayangannya ke tempat yang lebih jijik dari kotoran manusia, namanya dosa. Dia cari sampai ketemu, lalu dibersihkannya dengan darahnya, dijadikan harta kesayangan. Ada sebuah lagu yang saya terjemahkan dari sebuah lagu Israel, Al-Kol Eleh. Lagu ini saya dapatkan di Israel. Karena apa? Sebelum pergi ke Israel saya ditangkap polisi gara-gara ngabarkan Injil. Diinterogasi sampai jam 12 siang, 12 malam. Dan saya cuma boleh nyanyi satu lagu. Langsung ke kantor polisi. Dibilang mau mengacau kota Magelang, saudara. Saudara tahu? Anugerah itu bukan cuma diselamatkan, tapi menderita karena nama Yesus. Penderitaan membuat kita sempurna. Penderitaan membuat kita dewasa. Amin. Dan saya tulis lagu ini. Dia tinggalkan surga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya. Ditebusnya dengan nyawa. Untuk apa? Untuk dimuliakan. Bangkit berdiri. Haleluya. Pujilah Tuhan. Puji Dia selamanya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Puji Dia karena kasih-Nya. Haleluya. Bapak katakan
puji Dia karena kasih. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya, memerintah bersamanya untuk selama-lamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Oh, haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia. Dari awal Dia tinggalkan sorga mulia dan mencari manusia yang terhilang dan berdosa untuk diselamatkannya. Dia tinggalkan rumah Bapa untuk engkau dan saya, ditebusnya dengan nyawa untuk dimuliakannya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia karena kasih-Nya. Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya, amen, memerintah bersamanya untuk selama-lamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan, puji Dia. Salah satu tipuan iblis ada mengatakan Tuhan gak peduli, kamu gak penting, kamu gak berharga. Bohong. Bagi mereka yang mendengarkan suaraku, melakukan segala perintahku, dia akan menjadi harta kesayanganku dari segala bangsa. Ketika Pak Roni terpapar corona, dia tidak terkapar. Kenapa? Saya telepon dia, Ron, kamu itu aset kerajaan. Saya bilang, Ron, kamu itu aset kerajaan. Dia bilang, untung Bapak bilang begitu. Sebab pada saat itu rekan-rekan kita Pendeta Aslam, Pendeta David Cakra, Saudara Joko, itu pada meninggal, saudara hamba-hamba Tuhan di Bandung. Dan itu mengintimidasi dia. Saya bilang, Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan selamatkan kamu, Tuhan akan tolong kamu, Tuhan akan pertahankan kamu. Dan kepada semua saudara, kamu adalah harta kesayangannya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mari angkat tangan dan dengan suara mengucapkan syukur kepadanya. Sikabayada seke, para imam angkat tanganmu. Yang ada di balkoni angkat tanganmu, sembah Tuhan Allahmu. Sikada mayata koreno mai, sukaya laboseka, hibarakada masyatea, hudiarabano, hiarabasekele, ora
Inilah permohonan kami di hadapan-Mu. Berikan kami takut akan Engkau. Berikan respek akan Tuhan. Hormat akan Roh Kudus yang di dalam kami. Jangan kami mendukakan Roh Kudus. Tuhan tolong, dan supaya kami hidup menghormati dan memuliakan nama Tuhan. Hosekebela basyanda. Dan kami akan dijadikan harta kesayangan Tuhan. Dikasih seperti putra yang melayani Dia. Dibuat perbedaan dari segala bangsa di dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kamilah imam-imam perjanjian baru. Kamilah raja-raja yang memerintah bersama Kristus sedang dipersiapkan saat ini. Karena itu segala kesulitan, kesukaran, kami tahu tujuannya untuk memurnikan, untuk memuliakan, untuk mendewasakan, untuk menguduskan demi nama Tuhan Yesus. Dan bagi semua saudara yang mengikuti siaran ini, bagi mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, jangan jadi orang biasa, jadi umatnya Tuhan. And you ask me how? Receive Jesus Christ. Bertobat dari segala jalanmu yang jahat. Bertobat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jangan kami jadi seperti umat Israel yang lawlessness, membangun ibadah sendiri, membangun anak lembu emas, menyembah dengan cara-cara biadab. Tuhan ampuni. Biar kami mengikut Engkau demi nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.